Terima kasih atas kesediaan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, para subscriber dan juga yang selalu setia dalam konten-konten yang saya upload di God Ministry. Saat ini saya ingin menyajikan satu buah video di mana video ini adalah eh, pembahasan dari seorang anak muda tentang bagaimana seringnya pertanyaan yang dilontarkan oleh umat Muslim kepada umat Kristen yang mengatakan bahwa di mana ada tertulis bahwa Yesus pernah mengatakan dirinya Allah atau Tuhan. Dan mereka mengklaim bahwa Tuhan itu, Yesus itu bukanlah Tuhan. Dan saya percaya video ini sangat memberkati kita dan menambah wawasan pengetahuan kita tentang kristologi dan juga sebagai benteng pertahanan kita untuk membela iman Kristen dan menambah wawasan kita dalam apologet Kristen, saudaraku. Baiklah saudara-saudaraku, tidak usah berlama-lama, langsung saja saya akan tayangkan video ini. Dan sebelumnya terima kasih buat channel Enrico Turalaki yang sudah memberikan pengetahuan atau pembahasan, pencerahan tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Mengapa orang Kristen menyembah Isa Al-Masih, sedangkan Isa Al-Masih sendiri di dalam Alkitab tidak pernah satu kali pun mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Halo, namaku Enrico Toralaki. Di video kali ini aku akan membahas tentang mengapa orang Kristen menyembah Isa Al-Masih, sedangkan Isa Al-Masih di dalam Alkitab nggak pernah satu kali pun mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Di video kali ini aku akan membahas 3 jawaban mengapa orang Kristen menyembah Isa Al-Masih, sedangkan Isa Al-Masih sendiri tidak pernah mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Oke, langsung saja masuk pada jawaban yang pertama. Yang pertama adalah sesuatu yang layak disembah tidak perlu meminta dirinya untuk disembah. Oke, perkenalkan. Beliau adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Dalam kesehariannya, beliau seringkali melakukan yang namanya belusukan. Apa itu belusukan? Belusukan itu ketika Bapak Joko Widodo datang ke lapangan, datang ke masyarakat, dan melihat kondisi terkini dari masyarakat secara langsung. Dan ketika belusukan, Bapak Joko Widodo tidak pernah satu kali pun mengatakan kepada masyarakat, "Halo, saya Presiden Republik Indonesia, saya Joko Widodo, Anda harus menghormati saya." Tidak pernah. Mengapa? Karena semua orang juga tahu bahwa Bapak Joko Widodo itu adalah Presiden Republik Indonesia yang tidak perlu meminta dirinya untuk dihormati supaya dia dihormati. Tetapi jika Bapak Joko Widodo memang membutuhkan dirinya untuk diperkenalkan, maka dia memiliki yang namanya juru bicara. Juru bicara ini akan mengatakan, "Ladies and gentlemen, please welcome the President of Indonesia, Joko Widodo." Biasanya gitu. Jadi ketika Isa Al-Masih dikatakan, di mana Isa Al-Masih mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Itu adalah hal yang tidak diperlukan. Mengapa? Karena Isa Al-Masih memang sudah benar-benar adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Dan uniknya, Isa Al-Masih memiliki juru bicara. Di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Jawaban yang kedua, sesuatu yang tidak tertulis belum tentu tidak benar. Aku berikan teman-teman contoh seperti ini. Perkenalkan, ini Joko. Joko adalah seorang laki-laki, dia memiliki banyak teman dan teman-teman melihatnya sebagai laki-laki. Mengapa? Karena Joko memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang laki-laki. Dia memiliki suara yang ngebas, dia juga memiliki kumis, memiliki janggut, dia juga berpakaian layaknya laki-laki, dan terlebih penting dia memiliki alat kelamin laki-laki yang mengindikasikan bahwa Joko adalah laki-laki. Jadi semua teman-temannya itu mengenal Joko sebagai laki-laki. Meskipun Joko di dalam kehidupannya tidak pernah satu kali pun menulis di dalam diarinya, "Aku adalah seorang laki-laki." Tetapi kemudian 600 tahun kemudian lahirlah seorang bernama Ahmad.
Dan Ahmad mengatakan Joko bukanlah laki-laki. Mengapa? Karena Joko tidak pernah menuliskan dalam diarinya, aku adalah laki-laki. Ini jelas adalah sebuah kesalahan. Mengapa? Bagaimana bisa orang yang hidup 600 tahun setelah Joko berkata bahwa Joko bukanlah laki-laki? Karena alasan Joko tidak pernah menuliskan di dalam diarinya dia adalah laki-laki. Ini jelas sebuah kesalahan. Karena apa? Tidak bisa kita mempercayai orang yang hidup 600 tahun kemudian dibandingkan kita percaya kepada orang yang hidup di masa Joko, yaitu teman-temannya Joko. Jadi itu adalah jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga yang ingin aku paparkan kepada teman-teman adalah bukti-bukti bahwa Isa Al-Masih adalah Allah. Bukti yang pertama, yang paling kuat dan paling dasar adalah Isa Al-Masih adalah firman Allah, kalimatullah atau logos, di mana firman Allah ini mengindikasikan bahwa Isa Al-Masih itu kekal bersama-sama dengan Allah. Bagaimana penjelasannya? Teman-teman bisa lihat pada videoku sebelumnya tentang Tritunggal. Aku sudah menjelaskan panjang lebar tentang firman Allah di video tersebut. Bukti yang kedua yang menunjukkan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah ialah ketika dia bercakap-cakap dengan orang Yahudi pada saat itu dan mengatakan, aku ada sebelum Abraham jadi. Dan cerita ini teman-teman bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Yang ingin aku jelaskan kepada teman-teman pada kali ini adalah ketika Isa Al-Masih mengatakan aku ada sebelum Abraham jadi, itu mengindikasikan bahwa dia adalah Tuhan. Pertanyaannya, berapa sih umur Isa Al-Masih pada saat itu? Jelas Isa Al-Masih belum sampai 40 tahun saat itu, yang bisa dikatakan tua. Sehingga ketika Isa Al-Masih mengatakan aku ada sebelum Abraham jadi, itu membuat orang Yahudi pada saat itu berpikir, bagaimana orang yang hidup pada abad pertama Masehi itu bisa mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham jadi. Dan akhirnya orang Yahudi mengetahui bahwa saat itu Isa Al-Masih ternyata menyamakan dirinya dengan Allah. Dan penyamaan diri dengan Allah inilah yang akhirnya direspon oleh mereka dengan rajam batu pada saat itu. Jadi ketika Isa Al-Masih mengatakan demikian dan orang Yahudi ingin membunuhnya, jelas ini mengindikasikan bahwa saat itu Isa Al-Masih mengatakan bahwa aku adalah Allah karena aku ada sebelum Abraham jadi. Bukti yang ketiga adalah Isa Al-Masih tidak menolak ketika Thomas mengatakan dia adalah Allahnya Thomas. Kita bisa baca dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 dikatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau Isa Al-Masih memang bukan Tuhan, maka sudah jelas ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, Isa Al-Masih akan mengatakan, jaga mulutmu, aku bukan Tuhanmu, aku bukan Allahmu. Tetapi pada saat itu Isa Al-Masih mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya pada saat itu Isa Al-Masih tidak nolak, tetapi dia malah menerima sebutan Thomas bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhannya Thomas dan Allahnya Thomas. Kesimpulannya teman-teman, meskipun Isa Al-Masih tidak pernah satu kali pun dalam Alkitab mengatakan, akulah Tuhan sembahlah aku, itu tidak mengindikasikan bahwa dia bukanlah Allah. Karena seperti yang kita bahas, sesuatu yang tidak tertulis belum tentu tidak benar. Aku harap dengan penjelasan ini teman-teman bisa terbuka pikirannya dan bisa memahami iman Kristen secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan videonya dan kiranya kita semuanya semakin bertambah semangat dan optimis untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dan silahkan yang belum subscribe lebih dulu saudaraku, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya apabila saya mengupload video-video yang terbaru yang berikutnya. Saudaralah yang akan pertama kali untuk mendapatkan notifikasi video yang akan saya upload berikutnya.